Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat limpahannya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita pagi hari ini masih diberikan kesehatan dan masih diberikan kenikmatan yang luar biasa sehingga kita bisa melakukan sholat berjamaah subuh, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat serta salam tak henti-hentinya kita kirimkan atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pagi ini saya akan melanjutkan pembacaan hadis, yaitu hadis yang ke-26, yang mana hadis ini mengatakan tiap hari kita diwajibkan bersedekah. Yang mana punya hadisnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu taala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap anggota tubuh manusia dapat melakukan sedekah. Anjuran untuk bersedekah setiap hari sejumlah ruas tulang kita miliki itu merupakan wujud syukur kita atas nikmat Allah Ta'ala yang telah memberikan kesempurnaan yang menguatkan tubuh kita. Syekh Ismail Al-Ansari rahimahullah mengatakan bahwasanya susunan tulang dan ruas jari manusia adalah di antara nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang besar. Maka setiap tulang tersebut butuh dikeluarkan sedekah dengan kekhususannya. Untuk apa? Untuk menyempurnakan rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan. Terus Syekh Ibnul Utsaimin mengatakan, para ulama ahli fikih dan ahli hadis mengatakan bahwa jumlah ruas tulang pada setiap manusia adalah berjumlah 360 anggota atau ruas. Maka wajib bagi setiap pribadi manusia untuk bersedekah pada tiap hari di mana matahari terbit. Saat itu melakukan sebanyak 360 sedekah. Tetapi setidaknya tidak dibatasi dengan harta saja kalau sedekah, tetapi pada semua apa-apa yang mendekatkan diri kepada Allah itu disebut juga sedekah. Tentu kalau sedekah dengan 360 sepi setiap hari kita akan melakukan sedekah, mungkin sebagian mukmin itu akan berat. Karena
mungkin ada keterbatasan yang kita miliki. Tapi Rasulullah SAW telah memberikan jalan keluarnya. Apa itu jalan keluarnya? Rasulullah SAW bersabda, hendaknya di antara kalian bersedekah untuk setiap ruas tulang badan kalian. Maka apa itu? Setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap bacaan tahmid adalah sedekah. Setiap bacaan tahlil adalah sedekah. Setiap bacaan takbir adalah sedekah. Jadi yang kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu adalah ucapan tasbih, tahmid dan tahlil. Itu adalah sedekah. Dan beramal makruf adalah sedekah, dan mencegahkan kemungkaran adalah sedekah. Semua itu sudah tercukupi dengan 2 rakaat sholat duha. Jadi sangat dianjurkan kita untuk melakukan setiap paginya sholat duha sebanyak 2 rakaat. Itu dalam bentuk kita bersyukur, atau itu sedekah yang dari TNI 360, sedekah yang 360 sendi yang kita miliki. Hadis selanjutnya, ta'dilu baina naini shadaqah, yaitu berlaku adil terhadap 2 orang yang bertikai, itu adalah sedekah. Atau kita mendamaikan seseorang yang lagi bertikai, itu adalah sedekah. Wa ta'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Menolong seseorang yang berkendaraan, lalu engkau bantu dia untuk naik kendaraannya atau mengangkat barangnya, adalah sedekah. Kita membantu orang yang lagi kesusahan berkendaraan, atau kita bantu orang yang lagi menaiki barang-barang, itu pun disebut sedekah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Berkata baik, setiap ucapan yang baik adalah sedekah. Jadi berkata baik, menjaga lisan agar tidak menyakiti sesama kita, itu disebut sedekah. Mari kita jaga lisan kita, berpikir sebelum berkata, bukan berkata dulu sebelum berpikir, agar tidak menyinggung lawan bicara kita. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Setiap langkah ketika kau berjalan menuju sholat adalah sedekah. Jadi setiap langkah yang kita berangkat menuju sholat, lebih baik lagi ketika kita menuju ke masjid, itu adalah sedekah. Berapa banyak langkah yang setiap kita miliki untuk menuju ke suatu tempat yang baik, apalagi masjid, apalagi untuk melakukan sholat, itu adalah sedekah. Yang terakhir, wa tamyitul adha 'anil tariqi sedekah. Yang terakhir ini, yang sedekah
paling gampang apa? Menghilangkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Jadi ketika kita berjalan, kita melihat tak itu batu, tak itu duri, tak itu kaca yang akan bisa menyelakakan orang lain. Kalau kita hindarkan atau kita buang ke tempat yang tidak mencelakakan orang yang ada di jalan, maka itu juga disebutkan sedekah. Dari kesimpulan dari hadis ini, riwayat Bukhari dan Muslim, kesimpulan dari hadis ini adalah sesuatu yang kita lakukan, yang kita anggap sepele, padahal itu semua ada pengamalan sedekah, ada pahalanya, asal kita selalu niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja hadis untuk pagi hari ini yang saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutupi dengan bacaan alhamdulillah wa hamid subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi